Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum awalan wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amma ba'd. Ummatal Islam as-shaimun a'azzani Allah wa iyyakum. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Dengan seluruh nikmat inilah maka kita sampai detik ini masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya, tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ummatal Islam as-shaimuna a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak terasa saat ini kita telah berdiri di hadapan senja Ramadan. Sekitar dua atau 3 hari lagi Ramadan yang agung ini akan segera berlalu dari hadapan kita semua. Sementara kita sangat menyadari bahwa 27 hari yang telah berlalu dari kita di bulan ini, baik siang dan malamnya, kita lalui dengan kelalaian dan banyak kekurangan. Sungguh umat al-Islam, kita tidak maksimal dalam membaca Al-Quran, kita tidak maksimal dalam qiyamul lail, kita tidak maksimal dalam bersedekah, dan kita tidak maksimal melakukan ibadah-ibadah dan ketaatan lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di penghujung Ramadan, banyak di antara kita yang baru menyesal karena telah melalaikan hari-hari dan malam-malam di bulan yang sangat agung ini, di bulan yang sangat mulia ini. Akan tetapi umat al-Islam, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kapanpun itu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53, "Qul katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai para hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala,
yang telah melampaui batas, telah menzalimi diri-diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Umat al-Islam, rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Sungguh sampai pada detik ini, sampai pada hari ini, kita belum terlambat insyaallah. Karena sampai pada saat ini kita masih berada di dalam bulan Ramadan yang agung ini. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, "Law lam yabqa min Ramadana illa sa'ah." Andai tidak tersisa lagi Ramadan ini kecuali sesaat, kata beliau, "Faj'alha amalan bi ta'atin." Maka jadikanlah yang sesaat itu sebagai amalan ketaatan. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu taala jami'ah. Sungguh amalan seorang hamba itu tidak dilihat dari awalnya, tidak dinilai dari awalnya. Akan tetapi barometer amalan seorang hamba adalah akhirnya, adalah batasannya. Yang dinilai adalah endingnya, adalah akhirnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan seorang hamba itu hanyalah tergantung kepada akhirnya, tergantung kepada endingnya. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa amalan yang kita lakukan bagaimana akhirnya, bukan bagaimana awalnya. Syekhul Islam rahimahullah taala pernah berkata, "Al-ibratu bi kamalin nihayat." Yang menjadi barometer amalan seorang hamba adalah kesempurnaan finishnya, la binaqsil bidayat, bukan kekurangan pada permulaannya. Oleh karenanya umat al-Islam, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala pernah memberikan wejangan kepada kita semua, fa innaka idza lam tuhsin al-istiqbala. Maka jika engkau tidak bisa menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, la'allaka tuhsinul wada. Semoga engkau bisa melepasnya dengan sebaik-baiknya. Semoga engkau bisa berpisah dengan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala juga pernah memberikan nasihat kepada kita, ahsin fima baqiya. Berbuat baiklah, kata beliau, di sisa-sisa Ramadanmu, yughfar laka ma madha. Niscaya engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kelalaianmu di masa yang lalu. Kata beliau selanjutnya, faghtanim ma baqiya. Oleh karenanya manfaatkanlah hari-hari yang tersisa. Fala tadri, karena engkau tidak mengetahui, mata tudriku rahmat Allah, kapan engkau akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kita tidak pernah mengetahui kapan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Boleh jadi dengan ketaatan kita di last minute ini yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di akhir-akhir Ramadan ini dengan ketaatan yang kita lakukan di akhir-akhir Ramadan ini, boleh jadi dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Umat al-Islam, Ramadan masih tersisa 2 atau 3 hari lagi. Prime time dan waktu emasnya masih tersisa 1 malam lagi, yaitu malam ke-29. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada para sahabatnya dan kepada kita semua untuk mencari Lailatul Qadar pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan, termasuk di malam ke-29. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana mutaharriha," maka barang siapa yang mengejar, maka barang siapa yang mencari malam Lailatul Qadar, falyataharriha fis sab'il awakhir, maka hendaklah dia mencarinya pada 7 malam terakhir. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Allahumma shalli ala
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, satu hal yang seharusnya membuat kita masih harus terus bersemangat di senja Ramadan ini adalah bahwa selama seorang hamba masih berada di malam-malam bulan Ramadan, maka ia masih mendapatkan peluang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahumallahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar." Dan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini ada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka. Wa dzalika fi kulli laila. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi pada setiap malamnya. Kalau di hari pertama kita tidak tercatat sebagai hamba yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, maka kita masih ada malam kedua dan malam-malam selanjutnya sampai Ramadan pergi meninggalkan kita semua. Dan inilah cita-cita, kenikmatan dan kesuksesan hakiki seorang mukmin, selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala dan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, kita rela bercapek-capek beribadah siang dan malam hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka jahanam. Lalu kemudian kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar." Maka barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, wa udkhilal jannah, lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, dia telah sukses dengan kesuksesan yang hakiki. Ibadallah, di senja Ramadan ini mari lebih memperbanyak membaca Al-Qur'an daripada hari-hari dan malam-malam sebelumnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatatkan baginya membaca Al-Qur'an semalam suntuk. Boleh jadi umat al-Islam, bacaan Al-Qur'an kita di last minute ini, di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, di last minute ini, di waktu-waktu yang terakhir ini, jangan lupa membaca 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah di setiap malamnya. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah." Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah fi lailatin, pada satu malam, kafatahu, maka dua ayat tersebut telah mencukupinya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahwa di antara makna mencukupkan adalah mencukupkannya dari salat malam atau ibadah di malam harinya. Ibadallah, di last minute ini, di waktu-waktu yang terakhir ini, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir malam, atau perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu sahur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Amr bin Abasa radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu rabbu minal 'abdi fi jawfil lailil akhir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa posisi seorang hamba yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah di akhir malam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ah." Maka jika ada di antara kalian yang sanggup berada di posisi ini, sanggup berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir malam, fakun, maka hendaklah dia melakukan. Dan di antara karakter hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah wabil asharihum yastaghfirun, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala apabila di waktu sahur mereka memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari memperbanyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari memperbanyak mengucapkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ibadallah, di last minute ini jaga jangan sampai salat jamaah Isya dan subuh kita tertinggal. Karena Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida al-isya fi jama'atin." Barang siapa melaksanakan salat Isya secara berjamaah, kana lahu qiyam nisfi lailah, maka dicatatkan baginya salat separuh malam. Wa man shalla al-isya wal fajr fi jama'atin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat Isya dan salat subuh secara berjamaah, kana lahu qiyam lailah, maka dicatatkan baginya pahala orang yang salat semalam suntuk. Ibadallah, ketahuilah bahwa salat Isya dan salat subuh secara berjamaah ini adalah salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa salatun athqalu 'alal munafiqina." Tidak ada salat yang paling berat bagi orang-orang munafik min salatil fajr wal isya'i, daripada salat fajar dan salat Isya secara berjamaah. Walau ya'lamuna ma fihima. Andai orang-orang munafik tersebut mengetahui keutamaan yang ada pada salat Isya dan salat subuh yang dikerjakan secara berjamaah, la atauhuma, maka mereka akan mendatangi salat berjamaah subuh dan Isya tersebut, walau habwa, walaupun mereka sambil merangkak mendatanginya. Umat al-Islam, di last minute ini teruslah bersedekah dengan apapun yang kita mampu sedekahkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara," berlindunglah kalian dari api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sepotong biji kurma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik agar kita bisa melepas bulan yang sangat mulia ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat malam kita, menerima tilawah kita, menerima sedekah kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan kita dan ketaatan-ketaatan kita di bulan ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shigara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqa'a abaina wa ummahatina minan nar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Allahumma aslih ulata umuril muslimin. Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala muhamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustada'afina fi kulli makan. Allahumma inna na'udzu bika minal baras. Allahumma inna na'udzu bika minal junun. Allahumma inna na'udzu bika minal juzam. Allahumma inna na'udzu bika min sayyi'il asqam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.